Bab 1. Perubahan sosial. Pertama, hakikat perubahan sosial. Perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan. Masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Fenomena perubahan sosial mulai dipelajari seiring dengan ketertarikan manusia untuk dapat memahami hakikat kehidupannya sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan. Dalam perkembangannya, perubahan dalam penampilan pola perilaku, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Adapun definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli. 1 Selo Sumarjan 2 Robert McEver 4 Max Weber 5 Gilin 6 William F. Ogurn 7 Astrid Susanto. 2. Ciri-ciri perubahan sosial. Tidak semua gejala-gejala sosial yang mengakibatkan perubahan dapat dikatakan sebagai perubahan sosial. Gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebut sebagai suatu perubahan sosial bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat. B. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. C. Perubahan sosial yang cepat dan mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. D. Perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat. 3. Bentuk dan contoh perubahan sosial. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, kita dapat melihatnya dalam berbagai kategori. Setidaknya bentuk perubahan sosial dapat dilihat dari berbagai kategori sebagai berikut. A. Berdasarkan perencanaannya. Perubahan adalah hal yang sangat dinamis. Perubahan tersebut pada dasarnya bukan terjadi dengan sendirinya, melainkan ada beberapa perubahan sosial budaya masyarakat yang memang disengaja atau direncanakan. Perubahan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Berdasarkan cakupan. Perubahan sosial berdasarkan cakupannya dibagi ke dalam perubahan kecil dan perubahan besar. C. Berdasarkan waktu. Berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan dalam proses perubahan, maka perubahan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan secara cepat atau revolusi dan perubahan secara lambat atau evolusi. D. Berdasarkan arah perkembangan. Jika didasarkan pada arah perubahannya, maka ada yang membawa pada arah kemajuan dan ada juga yang membawa pada arah kemunduran. Adapun jenis-jenis perubahan tersebut sebagai berikut. 1. Perubahan sebagai suatu kemajuan. 2. Perubahan sebagai suatu kemunduran. 4. Penyebab perubahan sosial. Perubahan pada diri seseorang selama hidupnya disebabkan oleh berbagai hal, di antara perkembangan biologis, pendampingan orang tua, interaksi dengan teman, serta lingkungan dan sebagainya. Masyarakat mengalami perubahan yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. A. Faktor internal. Faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri disebut faktor internal. Adapun penemuan baru yang dibedakan menjadi penemuan atau discovery dan penciptaan atau invention. Penemuan yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal. A. Kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaan. B. Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. C. Pendorong bagi aktivitas-aktivitas dalam masyarakat. Beberapa pengaruh akibat adanya penemuan baru tersebut, diantaranya A. Penemuan baru dalam bidang-bidang tertentu menyebabkan sejumlah perubahan di bidang-bidang lain dalam waktu yang bersamaan. B. Penemuan baru yang menjalar dari bidang atau lembaga yang satu bidang atau lembaga lainnya. C. Beberapa jenis penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan. 2. Bertambah atau berkurangnya penduduk. 3. Pertentangan konflik. B. Faktor eksternal. Perubahan sosial pada dasarnya dapat terjadi karena berbagai pengaruh, salah satunya dari luar. 1. Interaksi dengan lingkungan alam. 2. Interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. 5. Dampak perubahan sosial. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentunya akan memberikan dampak bagi masyarakat yang ada. A. Dampak positif. Perubahan bisa terjadi apabila masyarakat dan kebudayaan mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan.
Adapun dampak positif yang diperoleh dari sebuah perubahan sosial budaya di masyarakat sebagai berikut. 1. Berkembangnya lembaga-lembaga baru. 2. Terbukanya mobilitas sosial. 3. Meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan. 5. Kebutuhan mudah terpenuhi. 6. Terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka. B. Dampak negatif perubahan sosial yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh anggota masyarakat tertentu akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan masyarakatnya. Secara umum, dampak negatif dari adanya perubahan sosial dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. 1. Terjadinya kesenjangan sosial. 2. Timbulnya disorganisasi sosial. 3. Munculnya perilaku negatif di masyarakat, di antaranya faktor bergeseran nilai dan norma, faktor berdasarkan kebutuhan ekonomi, C. Faktor gaya hidup. 4. Munculnya degradasi moral. 5. Munculnya sikap konsumerisme. Modernisasi. Pertama, definisi modernisasi. Modernisasi berasal dari kata Latin modemus yang merupakan gabungan dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara, sementara ernus berarti masa kini. Berikut beberapa definisi menurut para ahli. 1. Surjana Sukanto .2 Wilbert F. Mo .3 Wijojo Nitisastro .4 Yohan W. Skol .5 Kodak .6 Astrid S. Susanto .7 Koanjaraningrat .2 Ciri-ciri modernisasi .3 Syarat modernisasi .4 Faktor pendorong modernisasi .5 Dampak positif modernisasi. Globalisasi. Pertama, makna globalisasi. Perkembangan modernisasi saat ini dibarengi dengan meluasnya globalisasi. Berikut beberapa definisi globalisasi menurut beberapa ahli. 1. Malcolm Waters .2 Martin Albro .3 Selo Sumarjan .4 Anthony Giddens .5 Immanuel Richard .6 Peter Drucker .7 A. Gaamsi Gru. Kedua, awal mula perkembangan globalisasi .3 Ciri-ciri globalisasi .4 Faktor pendorong globalisasi .5 Saluran globalisasi .6 Unsur globalisasi yang mudah dan sulit diterima .7 Proses globalisasi .8 Teori-teori globalisasi .9 Bentuk-bentuk globalisasi .10 Dampak globalisasi .11 Upaya menghadapi globalisasi .12 Sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi. Kearifan lokal. 1. Mengenal kearifan lokal. Kearifan lokal terjadi atas dua kata, yaitu kearifan wisdom atau kebijaksanaan dan lokal-lokal atau setempat. Jadi, kearifan lokal adalah ide dan gagasan atau pengetahuan yang lahir dari masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan di lingkungan sekitar. Berikut beberapa kearifan lokal. 1. Craft. 2. Jim F. Edot. 3. Mag. Dalia Alfian. 4. Putut Setiadi. 5. Darito. 6. Zuhdan Khan Prasetyo. 7. Mungmacon. 8. Rahyono. 9. Sibarani. 2. Kearifan lokal masyarakat Nusantara. Keberadaan kearifan lokal atau local wisdom memiliki arti penting bagi keberlanjutan hidup sebuah masyarakat karena berisi nilai-nilai kebijaksanaan terkait kehidupan. Kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Yang diwariskan secara turun-temurun, sebuah kebudayaan terlahir dari hasil interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya. Oleh karenanya, budaya mencakup segala hal terkait kehidupan masyarakat. 3. Klasifikasi kearifan lokal. Klasifikasi kearifan lokal meliputi tata kelola, nilai-nilai adat, serta tata cara prosedur. 1. Tata kelola. 2. Sistem nilai. 3. Tata cara atau prosedur. 4. Fungsi kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar. 2. Mengakomodasi berbagai unsur budaya luar. 3. Mengintegrasikan unsur budaya luar. 4. Sebagai arahan untuk mengembangkan budaya. 5. Ciri-ciri kearifan lokal. 1. Keterkaitan dengan budaya tertentu. 2. Penciptaan dan pengembangannya sudah lama. 3. Sulit untuk mengidentifikasi penciptanya. 4. Proses penciptaan kearifan lokal unik dan kreatif. 5. Bersifat lokal dan khas. 6. Bersifat dinamis. 7. Penyampaian secara turun-temurun.